siang hari ini kita bisa bertemu di sini untuk mencari kemuliaan, mencari kebaikan, dan bersyukurlah, sebab tanda orang baik di masa mendatang di akhirat adalah orang yang dimudahkan oleh Allah untuk kebaikan. Main itu masih besar, ternyata ia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketahuilah, pangkat orang-orang anak-anak muda seperti ini akan lebih tinggi dibanding yang lainnya. Kemajuan Islam itu adalah di tangan anak muda. Bahkan kalau kita tahu bahwa, asal tahu saja bahwa yang namanya musuh Allah terbesar di dunia dan di akhirat, musuh Nabi Muhammad terbesar di dunia dan di akhirat, yang bernama Abu Jahal, ternyata yang melumpuhkan adalah pemuda, orang-orang muda. Jadi yang jiwanya muda ini, jiwa orang yang masih muda dengan semangat juang yang tinggi. Ceritanya adalah suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kebetulan diberi oleh Allah postur tubuh yang tingginya adalah tidak melebihi daripada badannya, punya ketinggian tidak melebihi dari badannya. Diperkirakan panjangnya adalah 60 cm dan tubuhnya keker. Tapi beliau adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad dan cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Di perang Badar, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud orang yang paling bersemangat untuk memenggal lehernya Abu Jahal. Bapaknya ia bercita-cita, cita-cita utama di dalam perang Badar ia adalah memenggal lehernya Abu Jahal, musuh Nabi Muhammad yang paling besar. Ternyata di saat Abdullah bin Mas'ud berada di medan laga, di saat hendak berperang, saat hendak turun di medan laga, karena beliau merasa kecil tubuhnya, pendek, sehingga perlu beliau mencari orang yang bisa mendampinginya. Di saat beliau menoleh ke kiri dan ke kanan perlu orang yang mendampinginya, ternyata ada anak-anak muda yang mendampingi beliau. Yang satu adalah di kanannya, yang satu di kirinya, dan kedua anak ini adalah kakak beradik. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, aku ini orang sudah kecil seperti ini akan menghadapi orang yang gagah seperti Abu Jahal. Aku berharap bahwa yang mendampingiku adalah juga orang yang keker, gagah. Akan tapi ternyata yang mendampingiku adalah hanya anak muda. Ia kurang bersemangat. Akan tetapi apapun bentuknya di dalam peperangan tidak boleh pilih-pilih. Selagi sudah didampingi oleh siapapun, maka dia harus cepat berperang, kalau tidak dia akan terpenggal lehernya. Melihat yang mendampingi anak-anak muda, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berpikir, waduh, bisakah aku memenggal lehernya Abu Jahal? Dan di saat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud hendak melangkah menuju medan laga, tiba-tiba anak yang berada di kanannya itu menarik tangannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Paman kenal Abu Jahal tidak? Abdullah bin Mas'ud menjawab, ya aku kenal dengan Abu Jahal. Aku kenal dengan Abu Jahal. Kenapa nak? Aku akan penggal lehernya Abu Jahal. Ada apa dengan Abu Jahal? Kata Abdullah bin Mas'ud bertanya, kata sang anak muda yang ada di kanannya, karena aku dengar Abu Jahal adalah orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Sebelum dia membunuh Nabi Muhammad, biar aku bunuh dulu. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya aku tahu orang itu. Kata anak muda yang di kanannya, paman tolong kasih tahu aku nanti kalau sudah kelihatan Abu Jahal. Tapi tolong jangan dikasih tahu adikku yang ada di kirimu, biar aku sendiri yang memenggalnya. Rupanya selesai ngomong begitu, yang di kirinya Abu Jahal, yang di kirinya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tiba-tiba juga menarik tangannya. Paman kenal Abu Jahal tidak? Kenal. Kenapa dengan Abu Jahal? Aku akan penggal lehernya Abu Jahal. Kenapa kau ingin memenggal lehernya Abu Jahal nak? Karena aku dengar Abu Jahal senantiasa mencaci Nabi Muhammad, biar mulutnya diam harus aku penggal lehernya. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya aku tahu nak. Dan pemuda itu lalu berkata, tolong paman, nanti kalau sudah kelihatan Abu Jahal, tolong kasih tahu aku, jangan kasih tahu abangku yang ada di kanan. Jadi pengennya sendiri berlomba ini. Karena sudah berbisik dengan abangnya, ayo kita berlomba siapa yang duluan bisa memenggal Abu Jahal.
Benar, di saat berada di medan laga, dari kejauhan terlihat kuda yang paling bagus dengan penunggang kuda yang sangat gagah, dengan baju yang sangat bagus, dengan kelebatan pedang yang sangat luar biasa. Sudah ketahuan bahwasanya itu adalah pembesarnya. Semakin dekat baru jelas, kata Abdullah bin Mas'ud, itu dia Abu Jahal. Kemudian seketika itu Abdullah bin Mas'ud berkata, wahai kedua anak muda, itu dia orang yang cari. Mendengar seruan seperti itu, dua anak ini tiba-tiba meluncur, disebutkan dalam sejarah seperti meluncurnya dua anak panah yang berebut mangsa, terus mendekat kepada Abu Jahal. Dan Abu Jahal yang gagah itu dilompat, dikejar, dipukul, sampailah Abu Jahal terjatuh dari kudanya. Dan saat itu pun Abu Jahal tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi anak muda masih belum bisa memenggal lehernya. Dari kejauhan Abdullah bin Mas'ud terheran-heran, oh luar biasa benar anak-anak muda ini, oh hebat. Kemudian mendekatlah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melihat dua anak yang memukuli Abu Jahal. Seketika itu Abdullah bin Mas'ud melompat dan langsung jatuh di dadanya Abu Jahal. Karena saat itu anak-anak muda ini belum bisa memenggal lehernya, karena belum pengalaman menggal lehernya orang. Kata Abdullah bin Mas'ud, biar aku yang memenggalnya. Baik paman, penggal lehernya. Oh. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud mengambil pedangnya dan ditusukkan. Dan di saat hendak ditusukkan, rupanya Abu Jahal berkata, wahai ya ruwai al-ghanam waqad irtaqaita murtaqan sabba, wahai penggembala kambing yang hina, sungguh engkau saat ini telah menaiki satu tempat yang luar biasa. Dadanya sombongnya, masih sombong mau mati. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mendengar omongan itu langsung mau ditusuk. Kata si Abu Jahal, tunggu dulu, kalau engkau ingin membunuhku, aku pesan. Pesan apa? Ayo cepat. Aku pesan dua hal. Ayo cepat Abu Jahal pesan. Pesan apa? Yang pertama, sampaikan pesanku ke Muhammad bahwa leherku adalah panjang. Maksudnya aku ini orang gagah bener. Masih sombong. Pesan yang pertama. Yang kedua, sampaikan pesanku ke Muhammad bahwasanya aku akan menjadi musuhnya di saat hidup dan di saat mati. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud akan menusukkan pedangnya ke lehernya Abu Jahal. Dan di saat ditusukkan, rupanya memang hebat Abu Jahal itu. Rupanya pedangnya Abdullah bin Mas'ud tidak bisa memenggal lehernya, hanya melukai saja. Kata Abu Jahal, wahai pengembala kambing yang hina, jika engkau ingin memenggal leher yang hebat harus dengan pedang yang hebat. Dasar pedang kaum muslimin adalah pedang yang tidak keras, tidak tajam. Dan memang dari masa ke masa rupanya kasusnya pedangnya kaum muslimin seperti itu. Urusan senjata kita kalah dengan orang kafir, urusan ini kalah terus. Akhirnya kalau pengen memenggal leherku, penggallah dengan leherku apa pedangku yang dahsyat itu. Dilirik oleh Abdullah bin Mas'ud, benar. Rupanya pedangnya Abu Jahal memang lebih mengkilat. Diangkat tinggi-tinggi itu pedang, dan langsung seketika itu dijatuhkan di lehernya Abu Jahal, menyentuh leher Abu Jahal. Seketika itu pun terpenggal lehernya Abu Jahal. Bergembira Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sudah bisa memenggal lehernya Abu Jahal. Tapi yang harus kita pahami, siapa yang bisa melumpuhkan itu semua adalah anak muda. Ini pelajaran hebat. Dan Abu Jahal adalah musuh paling besar. Kalau ada kita melihat orang-orang jahat, manusia bejat, ketahuilah kejahatannya tidak seperti Abu Jahal. Lihat pesannya Abu Jahal. Setelah itu kepalanya Abu Jahal dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah. Dan di saat kepala dijatuhkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini musuh besarmu sudah aku penggal. Nabi Muhammad mengucapkan terima kasih. Tapi ada pesan ya Rasulullah untukmu. Pesan apa? Ia berpesan yang pertama, ya Rasulullah, bahwa agar aku sampaikan kepadamu kalau lehernya itu panjang, kalau dia itu orang gagah. Nabi Muhammad hanya bisa berkata, subhanallah, mau mati masih sombong. Apa pesan yang kedua? Pesan yang kedua, ya Rasulullah, agar aku sampaikan kepadamu bahwa dia akan menjadi musuhmu di saat hidup dan di saat mati. Nabi Muhammad terkaget, Allahu Akbar, Fir'auni akbar bin Fir'aun Musa. Fir'aunku Allah maha besar, Fir'aunku lebih gede daripada Fir'aunnya Musa. Fir'aunnya Nabi Musa di saat tenggelam di Laut Merah menjerit, wahai Musa, aku tobat, aku tobat, aku tobat. Ini Abu Jahal mau mati masih menantang, aku akan menjadi musuh Muhammad di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. Ini adalah musuh besarnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata yang bisa menghancurkan siapa? Anak muda. Dan dipenggal oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ini adalah cerita yang kami hadirkan. Tapi kami ingin membidik satu makna, bahwa yang bisa menjaga agama Nabi Muhammad, kebesaran Islam ini adalah anak-anak muda.
kebejatan, kerusakan ini adalah diprakarsai oleh anak-anak muda. Akan tapi jika anak-anak muda ini bisa menjaga kehormatan, yang wanitanya menjaga kemuliaannya, yang lakinya juga menjaga wanitanya, maka ketahuilah Islam akan jaya, Islam akan menang. Ketahuilah wahai adik-adik putriku dan adik-adik putraku yang aku cintai, musuh-musuh Allah itu, musuh-musuh Islam dari masa ke masa, biarpun senjatanya lebih hebat, lebih dahsyat, sudah dibuktikan bahwa mereka memerangi umat Islam dengan senjata tidak bisa. Mereka tidak bisa menang dengan senjata. Di Indonesia yang sudah 350 tahun dengan senjata yang lebih dahsyat, lebih hebat, ternyata mereka harus hengkang meninggalkan bumi pertiwi. Dan dimanapun berada, mereka menyadari bahwa memerangi umat Islam tidak bisa dengan senjata, biarpun senjata mereka lebih hebat dan mereka lebih dahsyat, tapi ternyata tidak ada cerita bahwa mereka menang dalam peperangan. Akan tapi senjata yang mereka hadirkan adalah merusak moral bangsa kaum muslimin melalui wanitanya. Inilah yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah saat ini. Wahai adik-adik putriku yang kami cintai, ketahuilah Anda adalah dididik oleh mereka. Mereka ingin menjadikan Anda, adik-adik putriku, seperti mereka, seperti wanita-wanita mereka yang murah, wanita-wanita mereka yang rendah, wanita-wanita mereka yang tidak pernah dimuliakan baik di dalam rumah atau di luar rumah. Coba diperhatikan, kalau di dalam Islam Anda dimuliakan, mereka ingin membawa Anda kepada kehinaan seperti mereka. Maka jangan sampai Anda terpengaruh gaya hidup mereka dengan budaya mereka, cara makannya orang barat, berpakaian cara mereka, macam-macam. Sudah terlalu gandrung dengan dunia barat, padahal wanita di sana menjerit karena dihinakan di dalam rumah tangganya. Ketahuilah bahwa wanita muslimah, wahai adik-adik putraku, kita harus bisa memuliakan adik-adik putri kita, dan kita harus bisa memuliakan kakak-kakak perempuan kita. Di dalam Islam wanita itu sangat dimuliakan, wahai adik-adik putriku, fahamilah makna ini. Ketahuilah di dalam Islam itu kalau ada seorang wanita terlahir, mereka bangga karena didampingi oleh seorang bapak dan seorang ibu. Seorang wanita yang hamil itu sendiri, Masya Allah, di dalam Islam dia harus merawat kandungannya saja, dan sang suami mencari nafkah. Itu yang ada di dalam Islam. Akan tapi ketahuilah di dunia kafir sana, Allah kalau sudah lagi bermesraan bercinta seperti kucing, semua orang tahu. Giliran kucing betinanya bunting, kita tidak mengatakan hamil bagi yang tidak mulia. Di saat kucing betinanya bunting, ditinggal begitu saja. Lihat, tahu kucing kalau lagi bermesraan semua satu kampung kedengaran war-war begitu. Lihat orang barat juga begitu, orang kafir begitu, di pinggir jalan ciuman di sana, rendah itu semuanya, boncengan sana sini, kemesraannya ditampakkan di pinggir jalan, di tengah. Akan tapi ternyata mereka adalah tidak mesra yang sesungguhnya. Giliran perempuan yang sudah mulai ada isinya di dalam perutnya, mereka sudah berpikir bagaimana aku meninggalkannya. Sehingga terbukti kita punya teman yang ada di sana. Jadi setiap saat ada problem, wanita hamil tidak didampingi oleh laki-laki. Kalaupun ada laki-laki yang mendampinginya karena ada maksud, masih bisa diharap dia punya kekayaan yang bisa dikeruk. Sehingga penilaian kemuliaan pada wanita kafir sana itu ada dua. Kalau dia cantik bisa dijual, atau punya duit bisa membayar. Itu saja. Ini kemuliaan di wanita kafir, wanita barat itu adalah kalau dia cantik bisa dijual dengan kecantikannya, atau dia punya uang bisa membeli. Selain itu tidak. Yang tidak punya kecantikan dan tidak punya uang tidak punya bagian untuk seperti itu. Nah, ini di negeri-negeri kafir yang tidak kenal ajaran Nabi Muhammad. Tapi di dalam Islam, lihat seorang ibu mengandung didampingi oleh suami, dan dia harus karena dia fisiknya semakin lemah, dihargai, dinafkahi oleh suami. Kemudian di saat terlahir pun, Masya Allah, jangan sampai seperti wanita kafir. Lihat, dia menyusui sendiri, cari nafkah sendiri, merawat anaknya sendiri. Allah. Dan wanita yang terlahir dari ibu seperti ini pun akan terhinakan. Dia hanya didampingi oleh